Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wiwin Serintan dari FM22E beserta rekan saya Windy Kartika Lelasari dari FM22E juga, dan kebetulan beliau sedang bercuti kuliah. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau akan mempresentasikan tentang enzim. Nah, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan enzim itu. Jadi, enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis dalam suatu reaksi kimia organik. Nah, sifat-sifat umum enzim itu, jadi enzim merupakan polimer biologis yang mengkatalisis reaksi kimia yang esensial untuk merombak nutrien sehingga mampu menyediakan energi dan chemical building blocks. Yang pertama ada spesifitas reaksi enzimatis dan substrat. Terus mekanisme kerja enzim bersifat sangat spesifik. Terus juga ada pembentukan kompleks enzim substrat. Nah, kemampuan katalis enzim diawali dengan pembentukan transition state dalam kompleks enzim substrat. Terus juga ada klasifikasi enzim. Jadi lebih dari 2000 jenis enzim berbeda yang telah diketahui. Sistem klasifikasi ditentukan dari spesifitas reaksi dan substrat enzim itu sendiri. Masing-masing enzim dimasukkan dalam enzime katalog dengan 4 digit angka enzime commission. Terus yaitu ada kinetika enzim. Kinetika enzim merupakan perhitungan kuantitatif dari kecepatan reaksi katalis enzim dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Semua faktor mayor yang mempengaruhi kecepatan reaksi yang dikatalis enzim, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, suhu, pH, dan inhibitor mempunyai makna klinis yang penting. Terus juga ada inhibitor kerja enzim. Nah, jadi ada aktivitas dari enzim dapat dihambat dengan terikatnya molekul atau ion spesifik. Suatu molekul yang bekerja secara langsung pada sebuah enzim untuk menurunkan kecepatan katalitik disebut sebagai inhibitor. Nah, beberapa inhibitor enzim adalah metabolit normal tubuh yang menghambat enzim tertentu sebagai bagian dari kontrol metabolik normal. Nah, dan inhibitor dapat juga berupa substansi asing seperti obat-obatan atau toksin yang efek inhibisinya dapat berupa terapeutik atau bahkan letal. Nah, inhibisi kerja enzim dibagi atas 2 jenis, yaitu ada irreversible dan reversible. Inhibisi reversible dapat dibagi lagi menjadi kompetitif dan non-kompetitif. Yang terakhir yaitu ada koenzim dan kofaktor. Jadi banyak reaksi katalisis enzim. Elektron atau atom ditransfer dari suatu substrat ke substrat lainnya. Tipe reaksi ini selalu melibatkan molekul tambahan yang secara temporer menerima protein kecil atau disebut kofaktor. Untuk melakukan reaksi kofaktor dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu ada molekul organik kecil dan logam. Kofaktor dapat berupa satu atau lebih ion inorganik seperti Zn2+ atau Fe2+, atau suatu molekul organik kompleks yang disebut koenzim. Enzim bersama dengan koenzimnya atau ion-ion logam atau yang disebut dengan kofaktor. Nah, ini juga disebut dengan holoenzim. Bagian protein dari enzim tersendiri tanpa kofaktornya disebut dengan afoenzim. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materinya masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.